Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang kembali bisa mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Hari ini pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Ramadan bersiaran langsung dari Masjid Asy-Syidik di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dan tentunya ada tema yang sangat menarik yang akan kita bahas bersama dengan guru-guru kita, yakni mengenai sombong pintu kehancuran. Dan untuk itu sudah hadir guru-guru kita di dalam Masjid Asy-Syidik yang sudah bersama dengan rekan saya Muhammad Sofyan. Silakan Sofyan. Baik, terima kasih Fahada Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Benar sekali apa yang disampaikan oleh sahabat saya Fahada Indi tadi. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sombong. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu sombong pintu kehancuran. Alhamdulillah, nanti kita akan bahas bersama guru-guru kita yang sudah hadir tengah-tengah kita. Ada Ustadz Nur Fadil atau Ustadz Tile dan juga guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi. Di segmen ini pemirsa, Ustadz Tile akan menyampaikan berkaitan dengan kesombongan pintu kehancuran di dunia. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Ayahanda Al-Mukarram Al-Walid Kiai Haji Anwar Sanusi. Kita doakan beliau sehat walafiat. Ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan host kita Ustadz Ahmad Sofyan dan seluruh para pemirsa Damai Indonesiaku TV One beserta para ibu, bapak, hadirin jamaah
yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini senantiasa selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya robbal. Lemes amat romannya ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa tholabul ilmi di TV One melalui Damai Indonesiaku, tepatnya dengan tema yang sudah kita ketahui bersama bahwa kesombongan adalah pintu kehancuran. Sombong merupakan salah satu daripada penyakit, yaitu penyakit batin. Karena penyakit batin ini kadang orang lain lebih tahu ketimbang yang punya. Ya Bu, kalau penyakit zohir kita duluan yang ngerasain karena kita yang punya penyakit. Satu contoh, kita punya bisul. Bu, bisul di pantat. Ya kan, temen bercanda main tabok aja pantat kita. Dia nggak tahu kita udah nyengir-nyengir, benar? Kenapa? Orang lain nggak tahu kalau kita punya bisul. Tapi kadang penyakit batin, salah satunya penyakit sombong. Orang lain kadang lebih tahu ketimbang kita yang punya. Bu, kan ada aja yang ngomong, no dia no, no dia no, no dia no, no dia no, no dia no. Bener Bu? Maka sifat sombong ini harus kita buang jauh-jauh. Apa sih yang mesti kita sombongin? Kita itu statusnya seorang hamba, yang pantas sombong itu hanya Allah. Allah bilang dalam hadits kursi, al-kibriya ulibasi. Sombong itu pakaianku. Kalau pakaian aku jangan dipakai. Kita ini manusia, hamba, nggak pantas kalau pakai pakaian Allah. Kegedean, gombrong. Ngerti gombrong Bu? Longgar, benar? Artinya sombong itu memang sifat yang memang Allah saja yang punya. Benar Bu? Maka kesombongan ini harus kita jauhi. Kenapa Ibu? Berapa banyak sejarah membuktikan orang-orang yang melakukan perbuatan sombong ini terjerumus dengan merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa berkuasa sendiri. Akhirnya Allah hancurkan. Kenal yang namanya Fir'aun? Bu, kenal di mana? So tahu. Oh sejarah, iya. Kenal di dalam sejarah. Fir'aun itu tadinya raja biasa Bang. Raja biasa karena dieluh-elukan. Wow bapak hebat. Pokoknya kalau nggak ada bapak nggak bisa. Yang lain mah nggak kayak bapak. Diagung-agungin, akhirnya merasa tinggi. Dia merasa bangga. Bukan saja dia ngomong merasa sombong, tapi dia sampai ngaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya Allah Bu, ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan. Maka ditulis sejarahnya di dalam Al-Quran itu. Jangankan kelakuannya Fir'aun, sombongnya Fir'aun. Jangankan kelakuannya kita tiru po. Enggak dikasih, namanya aja kita ogah pakai. Saya belum pernah kenalan. Bang, nama lu siapa? Fir'aun? Belum pernah. Bu, kesombongan akan menghancurkan. Maka sombong itu apa yang kita banggakan? Kita nih ya Allah, kita seorang hamba belajar dari nuansa Ramadan, belajar dari puasa dah. Nih yang kita jalani sekarang. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Lapar melilit perut, haus mencekik leher. Ternyata lemah, tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia bawa apaan ayo?
Enggak bawa apa-apa, lahir ke dunia pot lanjang, dibantuin sama orang, baju dipakein sama orang, nama dikasih sama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Belajar dari puasa, belajar dari sholat lagi yang kita lakukan setiap waktu 5 kali dalam sehari. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Benar? Orang kalau nggak ada kepalanya bang, bukan orang. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini, ibu-ibu, bapak-bapak, KTP-nya gambar dengkul. KTP itu yang dipoto kepala. Kepala kita anggota tubuh yang terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan abang, ibu, perhatikan kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian. Ternyata sholat mengajarkan kita jangan sombong, enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti kita sombongin, bener bu? Lahir ke dunia nggak ada bawa apa-apa, disindir sama ayah Haji Roma Irama. Bu, kata beliau, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Bu, itu aukamakola Roma Irama fidang dutihi. Begitu kira-kira. Itu dalam lirik lagu Setetes Air Hina. Volume ke-12 soneta. Buka dah. Bu. Nih kesombongan melahirkan. Dititipin harta. Jangan sombong. Supaya apa? Supaya berbagi. Hidup enak adanya orang lain. Jangan merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak. Dititipin harta sombong. Mentang-mentang kaya, duit banyak. Jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Bu, ada gak orang kaya sombong? Ada. Namanya Korun. Bener bu? Makanya kalau ada orang kaya yang sombong itu anak buahnya Korun. Bener? Dikasih jabatan sombong. Makanya anggota dewan yang udah terpilih kemarin pemilu tuh saya memesennya nih besok kalau dilantik harus baca doa niat puasa. Nawaitu saumagodin. Puasa dulu, bener bu. Kadang dikasih jabatan baru dilantik baca doanya Allahumma lakasumtu. Wah, apa aja dimakan sama dia. Maka dikasih jabatan jangan ada nggak pejabat sombong? Banyak. Aduh, ada bu, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong itu adalah anak buah Fir'aun. Maka jauhi sifat takabur. Ya bu, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Karena hostnya sudah berdiri, saya harus undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tile yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Betapa kita belajar bersama-sama tidak ada gunanya sama sekali ketika kita menyombongkan diri di muka bumi ini. Kita banyak belajar dari sejarah Fir'aun dan juga Korun. Betapa Allah menghinakan dan menghancurkan sehancur-hancurnya ketika kita menyombongkan diri di dunia. Bahkan bukan hanya kehancuran di dunia yang kita dapatkan ketika kita sombong. Justru lebih dari itu, adanya kehancuran di akhirat ketika kita menyombongkan diri. Itulah nanti yang akan dibahas lengkapnya oleh guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimoro, tentu sarung kita.